Kami dari kelompok 2 pada saat ini kami berada di Puskesmas Kelurahan Kedaya Utara untuk melaksanakan wawancara guna menyelesaikan tugas penilaian akhir semester mata kuliah MPKG. Yuk, mari kita ikuti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya bersama dengan Pak Fikri, Kepala Puskesmas Kelurahan Kedaya Utara. Kami di sini akan mewawancarai Pak Fikri mengenai program kerja apa aja sih yang ada di Puskesmas Kelurahan Kedaya Utara. Sebelumnya program kerja ini yang kami maksud itu program kerja yang berkaitan dengan strategi RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Yang dalam RPJMN itu meliputi 5 program, Pak. Yang pertama itu ada peningkatan kesejahteraan ibu, anak, KB, dan juga kesehatan reproduksi. Yang kedua ada percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang kedua ada peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat ada pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Dan yang terakhir ada penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan juga makanan. Pertanyaan saya di sini yang pertama, apa aja sih Pak program kerja yang berkaitan dengan 5 program tersebut di kelurahan ini atau di kecamatan ini? Oke, kita mulai yang pertama dulu tadi ya, yang tentang kesehatan ibu dan anak ya. Jadi kita ini ada tentang imunisasi. Jadi kita ada imunisasi untuk balita ya sampai dengan dari dia umur 1 bulan sampai dengan umur 5 tahun maksimal ya. Jadi penguatan imunisasinya kita galakan lagi. Kita ada program tentang imunisasi serta kita ada juga penyuluhan ke masyarakat ketika posyandu ya. Jadi imunisasi itu ada 2, dalam gedung dan luar gedung. Untuk dalam gedungnya di puskesmas sendiri, luar gedungnya ada di posyandu. Kemudian untuk kesehatan ibunya kita ada pemeriksaan kehamilan ya. Jadi orang-orang yang hamil dia setiap triwulan itu harus periksa ke sini ya. Jadi nanti ada pemeriksaannya sama bidan menyangkut pemeriksaan kesehatan ibunya maupun janin ya. Janinnya. Kemudian tadi yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua ada percepatan perbaikan gizi masyarakat. Kalau itu tentang gizi ya. Jadi kemarin kita juga habis ada pembagian susu dan telur untuk balita-balita yang di bawah normal ya berat badannya. Kemudian kita juga ada pembagian susu atau pembagian makanan tambahan untuk balita-balita yang memang dia ada masalah dengan gizinya. Kita juga ada pelayanan dalam gedung berupa konsultasi ya. Jadi kalau ada pasien-pasien yang balita-balita yang kira-kira berat badannya itu di bawah garis normal, kita arahkan untuk dikonsultasikan kepada ahli gizi. Kita juga ada penyuluhan ya ke masyarakat terkait dengan kesehatan anak balita, gizi, makanan seimbang, nutrisi dan sebagainya macamnya. Itu ketika posyandu biasanya. Selanjutnya ada pengendalian penyakit. Penyakit menular maksudnya ya. Betul. Jadi kita itu ada penyakit menular dan penyakit tidak menular, ada 2 ya. Penyakit menular itu seperti TB, ISPA, cacar dan sebagainya macamnya. Penyakit tidak menular itu penyakit tentang hipertensi dan darah tinggi ya. Untuk yang tidak menular dulu ya, yang pertama ya, kita ada pelayanan dalam gedung untuk pemeriksaan pasien-pasien hipertensi dan diabetes. Jadi ada pengobatan sekaligus pemeriksaannya di sini. Misalnya pasien akan diperiksakan setiap bulan, 1 bulan sekali mendapat obatnya. Kita juga ada periksa darah dan periksa tensinya di sini. Jadi satu paket ya, periksa darah, periksa tensi, sama ada pemberian obatnya. Kemudian dalam penyakit yang menular, penyakit TB ya, kita ada program TB di sini. Jadi kita ada pemberian obat untuk pasien-pasien TB ya, pasien yang sudah dinyatakan positif di bakteriologis dahaknya, kita periksakan di sini. Kemudian kita berikan obatnya juga di sini. Ya. Kemudian untuk yang penyakit ISPA, cacar dan sebagainya kita juga ada kasus. Jadi kalau misalkan ada kasus nih laporan dari masyarakat tentang cacar monyet atau misalkan campak, kita turun untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian kita data kontak yang sekitar dari rumah itu.
Oh, Kalau satu positif kasus campak nih, kita akan melakukan pendataan di sekitar wilayahnya. Ada nggak yang gejalanya sama? Karena itu kan penyakit-penyakit wabah ya. Takutnya kalau ada yang sama juga, nanti akan menjadi wabah. Nah, jadi sebelum wabah itu meluas, kita kendalikan dulu dengan cara melakukan penyelidikan epidemiologi, turun ke lapangan, memeriksakan keadaan si suspeknya atau pasiennya. oke. Dan selanjutnya tadi Untuk selanjutnya itu ada pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. bukan. Jadi istilahnya itu ada germas ya kalau di sini ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama tentang makan buah dan sayur ya. Jadi harus membiasakan masyarakat untuk makan buah dan sayur. Karena buah dan sayur ini adalah penting untuk nutrisi dan mineralnya. Kemudian aktivitas fisik ya minimal 30 menit dalam waktu 1 minggu 3 kali frekuensinya. Jadi kita membiasakan masyarakat untuk senam, jogging atau apapun aktivitas selama 30 menit minimal. Kemudian pemberdayaan lingkungan ya. Jadi memanfaatkan lingkungan itu supaya bersih. Jadi kayak sampah bekas itu kita coba berdayakan masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah bekas supaya kondisi lingkungan itu lebih bersih dan lebih sehat. Oke. Kemudian ada juga edukasi tentang kesehatan lingkungan ya. Jadi kita setiap ada kegiatan pertin atau kegiatan di luar gedung kita ada pengedukasian, yaitu memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya gerakan hidup bersih dan sehat. Oke. Kemudian tadi yang terakhir tentang Yang terakhir penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan juga makanan. Oke, jadi kita sini nggak ada pemberian obat secara langsung pada pasien ya. Tapi selain itu kita juga ada melakukan pemeriksaan ke klinik-klinik. Jadi puskesmas itu di sekitar puskesmas ada yang namanya klinik dan bidan praktek swasta. Nah, jadi kita biasanya itu setiap sebulan sekali kita melakukan visitasi ke apotek-apoteker atau ke klinik-klinik yang ada di sekitar wilayah puskesmas. Kita lihat expirednya gimana, obatnya sesuai atau tidak, kemudian obat yang dijual apa saja, kemudian SIP atau surat izin praktek dari apotek sendiri bagaimana. Nah, kemudian kita juga ada pemeriksaan makanan ya. Jadi kita juga dinamakan kesehatan lingkungan atau Kesling ya. Jadi petugas Kesling ini melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah makan yang ada di sekitar wilayah Kedoya Utara. Kita cek betul nggak pembuangan limbah makanannya seperti apa, kemudian kandungannya seperti apa, ada nggak zat berbahaya di dalamnya. Itu kita lakukan rutin misalnya. Jadi kunjungan untuk ke obat berupa klinik-klinik atau apoteker, kemudian kita kan juga ada kunjungan ke tempat makan di sekitar wilayah Kedoya Utara. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan untuk program kerjanya ya. Tapi kan pastinya kalau misalkan suatu instansi untuk menciptakan program kerja, pasti kan adanya penelitian dan juga pengembangan. Nah, untuk Kedoya Utara sendiri itu sebelum adanya program kerja tersebut melakukan penelitian nggak sih Pak? Biasanya kita dari kecamatan ya. Ini kan kita kan puskesmas kelurahan di bawah puskesmas kecamatan. Jadi biasanya di kecamatan itu ada sekitar mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali tentang kayak peningkatan wawasan untuk para tenaga kesehatan di sini, atau misalkan ada nanti pertemuan-pertemuan koordinasi dengan lintas sektor. Ya, jadi biasanya sebelum kita ada kegiatan itu kita koordinasi dulu nih sama lintas sektor. Atau misalkan ada program apa nih, kita bekali dulu petugasnya itu dengan wawasan dulu. Ya, kira-kira bisa nggak nih kita untuk kita lakukan kegiatan ini, karena kan sebelum kita lakukan tindakan pasti kan kita kaji dulu kira-kira kegiatan ini mampu nggak untuk kita laksanakan. Biasanya seperti itu. Selanjutnya itu ada pembiayaan Pak. Kan untuk melaksanakan program kerja pasti ada pembiayaan. Nah, dari Kedoya Utara sendiri ini memiliki pembiayaan dari mana saja, dan juga untuk pembagiannya bagaimana Pak? Karena kalau misalkan kita pelajari di MPKG di kuliah kami, biasanya itu pengeluaran di yang luar gedung itu lebih banyak daripada yang dalam gedung. Untuk Kedoya Utara sendiri bagaimana sih Pak? Kalau untuk pembiayaan kita menggunakan sistem BLUD ya. Jadi langsung dari pusat itu untuk lembaga kita dan kita olah sendiri. Jadi penghasilan itu yang kita dapat dari puskesmas ya, itu kita olah sendiri sumber dayanya atau uangnya. Kemudian kita anggarkan untuk kegiatan yang ada di puskesmas. Memang betul karena kegiatan luar gedung itu memang membutuhkan banyak biaya ya, karena melibatkan lintas sektoral juga. Jadi kita harus berkoordinasi dengan lintas sektoral dan itu memang memakan banyak biaya. Gitu. Kemudian untuk manajemen keuangannya ya paling kita karena ini kelurahan ya, jadi kita cuma tinggal menerima program dari kecamatan aja. Misalnya kecamatan membuat program apa, anggarannya berapa, kita tinggal melaksanakan. Oke. Terus
pertanyaan selanjutnya itu kan tadi ada program kerja yang di dalam gedung dan juga luar gedung. Untuk di dalam gedung kan pastinya juga pegawai dari puskesmas. Ya. Akan tapi kan di luar gedung ini kan pasti juga melibatkan masyarakat sekitar kan, seperti ibu PKK dan yang Ya, lain-lainnya. betul. Untuk Kedai Utara sendiri juga melibatkan siapa aja sih biasanya kalau misalkan lagi turun di lapangan? Kita pasti ada kader ya. Jadi Kader. kalau di masyarakat ada kader posyandu, kader Rosbindu, kader kesehatan. Dan biasanya kalau setiap program itu, contoh kayak posyandu, kita punya namanya kader posyandu. Jadi setiap posyandu itu pasti ada kadernya. Dan itu masyarakat. Jadi kita turun itu kita melibatkan masyarakat kader untuk melakukan pemeriksaan juga. Ya, begitu pun kader posbindu. Jadi kita datang itu cuma untuk sekedar pembinaan aja biasanya. Jadi yang melakukan kegiatannya itu sebisa mungkin adalah kadernya sendiri kalau bisa. Oke. Sebelumnya ini program kerjanya sudah berlaku dari 2020 ya Pak? Semuanya. Iya sih. Betul. Untuk dari periode 2020 sampai sekarang, menurut Bapak itu program kerjanya sudah berhasil atau masih ada catatan sih Pak? Dan kalaupun berhasil, kira-kira sudah berapa persen terlaksana? Kalau dibilang berhasil, belum sepenuhnya berhasil ya, karena beberapa memang ada yang kendala. Ya, contohnya kayak kemarin yang kesehatan ibu dan anak, kita ada beberapa kali kecolongan ibu itu lahir di rumah. Harusnya ibu itu melahirkan di vaskes atau di rumah sakit. Ya, tadi kemarin ada beberapa yang melahirkan di rumah. Jadi kendalanya mungkin karena pertama si warganya sendiri yang ngeyel atau misalkan tidak patuh ya terhadap advice atau saran dari petugas kesehatan. Kemudian ada beberapa juga contoh kayak misalkan posyandu juga ada beberapa balita yang tidak diperiksakan ke posyandu. Nah, jadi mungkin lebih ke kendalanya itu lebih ke teknis pelaksanaan sih. Tapi kalau berapa persen keberhasilannya mungkin sekitar 90% lebih ya, karena cuma sedikit aja sih yang beberapa yang memang dia nggak patuh gitu terhadap saran atau yang kita berikan kepada masyarakat. Oke, mungkin itu saja Pak untuk wawancara pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya dan juga kepada teman-teman semua. Cukup sekian wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.